kampungnya ben regeng. Bukan apa, ya cuma itu aja. Nah terus kok iso ngono ya, engko nek misal dihitung per blok itu berapa lah, aku lek hitung-hitungannya menungso. Nah hitunganku gak ngono, itu nanti ada sendiri. Orang menganggap sirik terserah kalau saya monggo, tapi ini bentuk rasa terima kasih saya pada yang membuat hidup dengan pola seperti ini, dengan lukisan seperti ini. Sama seperti orang Bali kalau atau apapun, orang-orang Hindu biasanya yo nari dengan tarian, rasa terima kasihnya dia ya saya dengan ini, atau orang yang lain dengan sastranya atau apapun. Itu yang saya selama ini saya yakini ya. Ya, itu karena saya tadi bicara itu kan karena beberapa orang itu mereka mengatakan mereka ketidakingin mereka kan, karena itu mereka menganggap bahwa itu ya itu. Dibilang mistis itu apa tuh? Ya. Mistis itu bukan syirik atau enggak, karena mistis itu arahnya dari misteri. Ya sebenarnya kalau kita ngomong syirik, wayang itu ya syirik. Wong itu isine misteri dong. Nah kalau kita dibilang wayang itu apa? Wadine Sanghyang. Kepanjangan dari Wadine Sanghyang. Wadi itu apa? Wadi itu misteri. Misteri Tuhan. Yang itu Sanghyang itu kan Tuhan. Sembahyang. Sembahyang. Wah, Sembah. Persembahan terhadap Tuhan. Nah itu. Ya. Nah, sing nglakokne kan jenenge dalang. Iya. Duduk kadal karo walang duduk. Yang Jadi dalang kuwi, Dalang apa dalang? dalang itu ngudal-ngudal Piwulang. wadine Sanghyang. Jadi itu udal-udal. Itu maksudnya dalang itu ngudal-ngudal wadine Sanghyang, bisa dikatakan ngudal-ngudal piwulang. Makanya di situ ada banyak filosofi yang disembunyikan. Modal-modal piwulang itu Ya, maksudnya podo, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu Iki soalnya banyak yang bukan. ya tahu paham maksudnya. Gini loh, jadi diudal-udal kalau empuk di wah, ini kan keluar semua. Ya, ya. Nah, Jadi mengeluarkan semua. Dihambur-hambur. Pengetahuan. Mengeluarkan pengetahuan dari misteri ini. oh berarti dalang itu yang menggali ya. Iya, Nah, Mas. betul. Jadi Kurang lebih seperti itu. Yang menggali informasi terus bukan sama itu orang. yang modal piwulang. Wayang macam Budaya Wadine Sanghyang. Wadine Sanghyang. Festival Jambu kemarin kan sudah mengakomodir itu semua. Iya, iya. Ada sastranya, ada seni rupa, ada literasinya juga ada. Malah ada beberapa tokoh. Ya Bang Dola. Dua sama itu deh. Bukan mau nanya sih, cuman mau Iya, iya. apa ya, semacam apresiasi lah mungkin ya. Karena sebenarnya ini dunia yang aku sangat asing, maksudnya karena aku punya sebenarnya sangat jauh dengan hal-hal seperti ini. Jadi karena memang dari kecil sebenarnya aku nggak suka gambar, apalagi ngelukis dan hal-hal seperti itu. Dan jadi kalau aku ingat dari SD sampai SMA mungkin tugas gambarku tuh tak kerjain sendiri, mungkin cuma 2 atau 3 sih, saya mamaku yang tak suruh ngerjain. Saya nggak senangnya dulu. Oh, baru tahu aku dulu itu dulu. Tak suruh temanku ngerjain, saya paling malas lah disuruh gambar-gambar. Dia kalau gambar pakai penggaris dia pasti mencong pokoknya. Apalagi nggak pakai penggaris, pokoknya kacau lah. Tapi terus aku makanya nah akhirnya akibatnya aku pun jadi nggak mengapresiasi ya, maksudnya dari dulu nih ya, aku nggak pernah mengapresiasi apa namanya karya-karya seni seseorang misalnya berhubungan dengan ini dulu, karena memang kan aku nggak seneng kok, karena aku punya sejarah buruk. Jadi orang yang punya gambaran bagus bagiku ya itu biasa wae, karena memang aku prestasi, ya? bukan sesuatu yang aku sukai ya, jadi aku biasa wae. Cuman lama-lama pas di Jogja aku baru bisa memahami bahwa hal-hal seperti ini tuh sebenarnya punya nilai saat dia itu mengekspresikan suatu bentuk kritik sosial. Nah itu tingkatan pertama yang aku pahami, bahwa
ini sebenarnya sesuatu yang punya nilai, nah suatu ruang lain. Maksudnya kalau aku ingat, kalau bahasanya Om Ojan itu, kota itu kata Om Ojan itu produk budaya. Nah jadi apa namanya, itu yang aku membuat bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bilang kota itu produk budaya, sebenarnya yang membentuk atau yang membuat budaya itu sebenarnya bukan pemerintah atau bukan suatu yang berwenang, tapi ya masyarakat itu sendiri. Tadi kan sebenarnya kan apa namanya, masyarakat ikut mewarnai itu toh. Jadi kalau misalnya ini tadi waktu Mas Dodo bilang bahwa apa namanya, lukisan ini sebenarnya ingin ditunjukkan untuk apa namanya, memperkuat atau mengingatkan bahwa ini loh ada budaya-budaya yang dulu atau bentuk-bentuk permainan yang dulu kita lakuin tapi tergerus oleh arus modernisasi dan itu hilang. Nah, itu dimunculkan kembali lewat lukisan, padahal selama ini pemerintah itu sering mengkampanyekan hal-hal model seperti ini tapi mental. Nggak tahu ya, kalau aku bayanganku, kalau pemerintah yang mengkampanyekan itu pasti mental. Entah itu pakai billboard atau apa, model-model seperti itu mental pasti. Tapi ternyata hal seperti ini malah lebih bisa diterima saat itu dilakukan oleh ya masyarakat itu sendiri sebenarnya, yang hidup, yang bersama-sama masyarakat itu sendiri. Itu dia aku malah apa namanya, nangkapnya poin yang sangat berharga di situ. Jadi, dan terakhir aku sebenarnya nyesel kenapa aku dari kecil dulu nggak belajar gambar seperti itu. Jadi sekarang semakin ketinggalan. Jadi kalau RBK mau ikut yang warna-warna itu, paling aku ikut ngangkat kalian cat weo. Respon mau disampaikan. Ya pertanyaannya pemerintahku sopo? Iya. Pemerintah ki sopo? Revolusi mental. Nah, mental sing dhisik. Jadi kalau saya bilang ya sepakat dengan pemerintah itu sebenarnya cuma wadah. Gue kan kayak nggone wis cukup. Gue ora usah cawe-cawe. Sopo? Ibaratnya kan seperti itu. Gue kayak wadah, kayak iya wis ki garapan. Udah masyarakat sendiri udah gerak. Ya sekarang kita misal kayak gerak seperti ini di jalan, otomatis satpol itu musuhnya. Satpol gameplay ya musuh. Nah, mesti dicekali karena nggak tahu. Ya kalau coba misal pemerintah itu mewadahi, ora usah mewadahi, mengizinkan aja, mengizinkan siapapun berkesenian. Ora usah cawe-cawe kayak sekarang kasusnya wali kota. Kau nek wong sepeda melok sepeda, kau nek gambar melok gambar, hanya sebagai pencitraan. Tapi akhirnya komunitas-komunitas itu dengan didoplangi dia ya akhirnya biar dewi-dewi, nggak bisa guyup. Malah begitu ya. Nah, sebenarnya kan akhirnya wah ini wonge kae. Nah, akhirnya kan ada tendensi ke situ. Nah, ya wes biarkan mereka itu berkesenian, biarkan mereka berkomunitas dulu. Yang penting kowe iki roh, nek menurutku lho. Yang penting kowe roh, wis gak ono dalan. Iso-iso syukur-syukur dokumen. Nek ora wis umbaran ae wong. Umbaran dalam arti ora dijarne, jar gak, tapi kayak ono nggon. Selama ini kan kita nggak punya ruang. Ruang-ruang itu nggak ada. Karena dari pemerintah pun apa sih yang diberikan, apresiasi apa yang diberikan terhadap seniman? Jangan kan seniman atlet aja. Ya, kalau ini piye Mas, maksudnya kalau pemerintah saya tingkat kecamatan lah, ada nggak yang pernah? RW ini lho ra gelem ngono. RW ra gelem. Jangan kecamatan. Adoan. Ibu pemerintahan titik. Makanya saya kalau nggak tahu di lapangan. ya terus terang kalau ada hubungannya, dan saya nggak mau, terus terang kami berdua sepakat kalau ini pun bantuan dari pemerintah kita tolak. Sepakat. Mantap. Karena kita geraknya militansi, murni pure dari warga. Kalau dari warga kita mau, tapi kalau dari MBL atau partai politik atau apapun, nyuwun saya golek wong liya. Ya nggak mau dikasih cap seperti itu. Warga berdaya. Ya gue sebenarnya yang ada di Jatayu itu enek stikernya PD itu nih, tak kelontok. Ya itu malah itu jari label ide, dipikir kono yang sponsor kok penamen. Kelontok isi baru digambari. Ya itu sebenarnya kita yang mungkin saya terlewatkan tadi ya dari pembicaraan tadi, bahwa ini kita nggak mau ditunggangi, nggak mau parpol pun
atau parpol ataupun dari siapapun yang